apa kabar? Kali ini kita akan membahas komponen darah pada bab 5 sistem sirkulasi biologi kelas 11. Simak dengan baik ya. Komponen darah terdiri atas yaitu yang pertama plasma darah dan sel darah. Nah, pada plasma darah itu merupakan cairan yang berwarna kekuningan yang memiliki tugas untuk membawa sel darah. Nah, sedangkan sel darah itu sendiri terdiri atas eritrosit atau sel darah merah. Kemudian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah atau platelet. Jadi istilahnya banyak sekali ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian terbesar dari darah itu sendiri. Kenapa? Karena 55% dari seluruh volume darah itu adalah plasma darah. Nah, apa saja ciri khas yang dimiliki oleh plasma darah? Yang pertama, seperti tadi ya, yaitu berwarna kekuningan. Yang kedua, 92% adalah air dan 8%-nya adalah komponen terlarut berupa sari-sari makanan, ada juga enzim, hormon, antibodi, dan juga ada protein darah. Nah, pada protein darah ini ya, ini nanti akan berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Nah, seperti apa? Coba pahami dengan baik konsepnya. Di sini ada albumin. Apa itu? Memiliki fungsi untuk tekanan osmotik. Yang kedua ada globulin. Globulin yaitu komponen pembentuk dari antibodi. Nah, kalian tentu masih ingat istilah apa ya? Imunoglobulin ya. Apa itu? Yaitu pembentuk antibodi. Dan yang terakhir yaitu fibrinogen. Jika kalian masih ingat materi SMP IPA itu dalam proses pembekuan darah ada istilah fibrinogen ya. Kemudian pada plasma darah juga ditemukan zat sisa metabolisme ya, pasti itu. Contohnya seperti racun. Ada juga gas-gas yang terjebak di dalam plasma darah seperti oksigen, kemudian karbon dioksida. Dan ada juga serum, yaitu plasma darah yang tanpa fibrinogen namun mengandung antibodi. Nah, ini ya yang harus kalian pahami untuk plasma darah. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari sel darah. Apa ya? Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Memiliki fungsi berhubungan dengan transport gas baik karbon dioksida dan oksigen sekaligus mengedarkan sari-sari makanan. Nah, kenapa eritrosit itu bisa melakukan proses transport gas dan gas oksigen dan CO2? Karena berkaitan dengan hemoglobin atau mungkin yang disingkat Hb ya, istilah Hb. Kenapa? Karena Hb ini bisa berikatan dengan gas oksigen maupun gas karbon dioksida. Nah, ini ya yang harus kalian pahami kenapa kok bisa sebagai transport. Dan ciri khas yang dimiliki oleh sel darah merah yang pertama memiliki umur 120 hari, tidak memiliki inti sel. Bagaimana dengan bentuknya? Bentuknya yaitu bulat pipih yang pada bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini bentuknya ya, bikonkav, jadi cekung pada bagian tengahnya. Yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit berasal dari kata leu. Apa ya? Jadi leu itu artinya tidak berwarna. Nah, ini yang menyebabkan leukosit itu terkenal sebagai sel darah putih. Apa fungsi dari leukosit? Yaitu berkaitan dengan proses pertahanan tubuh. Nanti kita bahas lebih detailnya pada bab sistem imun ya.
Ciri khas dari leukosit yaitu memiliki nukleus, ya, kebalikannya eritrosit ya, memiliki nukleus, bentuknya tidak tetap. Dan pada leukosit ini dibagi dua ya, yaitu yang pertama ada granulosit dan yang kedua agranulosit. Nah, apa beda keduanya? Nah, gini aja konsepnya. Granul dari kata-kata granul. Granul artinya ada isinya. Jadi dalamnya itu ada bintik-bintiknya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris istilahnya itu sebagai fill. Jadi ada isinya. Sehingga di sini kalau kamu ingat granulosit itu macamnya apa? Ya ada fillnya, basofil. Nah, fill. Kemudian neutrofil, lah belakangnya ada fillnya. Dan yang terakhir yaitu eosinofil. Nah, apa beda dari ketiganya? Begini, kalau basofil, basa, jadi sifatnya basa sebagai antikoagulan, sedangkan neutrofil dari kata netral, nah, fungsinya sebagai fagositosis. Nah, yang terakhir eosinofil bersifat asam ya. Eosinofil ini memicu respon inflamasi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memahami agranulosit? Ujungnya aja kita ambil agranulosit, berarti ada sit-sitnya. Contohnya monosit, limfosit ya, ada dua. Nah, apa beda dari keduanya? Kalau pada monosit ya, maka monosit ini akan berubah menjadi yaitu makrofag. Apa itu makrofag? Yaitu sel fagosit yang akan mencerna sel yang mati ataupun kuman. Nah, kalau limfosit ya, limfosit ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh ini semuanya ya. Jadi nanti ada limfosit B dan juga ada limfosit T. Kalau B itu berfungsi untuk memproduksi antibodi untuk menyerang bakteri, virus dan racun, sedangkan limfosit T itu berfungsi untuk menyerang sel-sel tubuh yang sudah terpapar virus atau sel kanker. Dan yang terakhir yaitu trombosit atau platelet atau keping darah, memiliki fungsi yaitu dalam proses pembekuan darah atau aglutinasi ya. Ciri khas dari trombosit atau keping darah ini yaitu tidak memiliki nukleus, sama ya ciri khasnya dengan eritrosit, sama-sama tidak memiliki inti sel. Dan bentuknya dari trombosit ini adalah seperti cakram. Coba kalian amati gambar ini, jadi red blood ada cekungan, white blood tidak tetap, plateletnya bentuknya seperti cakram. Nah, itu tadi ya pembahasan mengenai komponen penyusun darah. Pahami dahulu pembuka materi sistem sirkulasi ini, mulai dari plasma darah dan sel darahnya, baik itu ciri khasnya serta fungsinya. Serta jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan share video ini untuk kalian buat belajar bersama teman-teman kalian, serta klik tombol subscribe-nya. Jadi kalian subscribe channel ini sehingga saya semakin semangat untuk membuat video pembelajaran biologi sehingga kalian semakin mudah memahami materi biologi. Terima kasih.